Hello guys, welcome back to Karena di video sebelumnya kita udah banyak banget ngebahas tentang misteri-misteri dan horor-horor. Nah, di video kali ini aku pengen nge-refresh pikiran. Pengen ngebawa kalian merasakan betapa harunya kisah dari cerita ini. Yaitu kisah tentang seorang anak yatim piatu Korea yang ditemukan oleh sersan Turki dan dirawat dan dibesarkan hingga sampai akhirnya mereka terpisah kembali. Mereka dipertemukan oleh perang dan mereka terpisahkan oleh perang. Asalkan tahu aja nih, aku ngeriset video ini nih ya, tembolok yang ada di sini nih pindah ke mata aku, tau kan? Saking aku nahan tangisnya, saking aku nahan kayak gila, ini cerita keren banget. Sampai akhirnya aku mikirin kayaknya ini bisa deh aku ceritain kalian semua buat nge-refresh pikiran kita gitu. Nah, penasaran sama kisahnya kan? Jadi aja kita masuk ke videonya guys. Check it out. Cerita ini dimulai karena adanya konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan pada tanggal 25 Juni tahun 1950 sampai dengan 27 Juli tahun 1953. Akan tetapi masing-masing negara mulai dari Korea Utara dan Korea Selatan ini memiliki sekutu utama yang berbeda-beda. Korea Selatan itu dibantu oleh Turki, Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris. Dan kalau Korea Utara itu dibantu oleh Republik Rakyat Cina atau Tiongkok dan Uni Soviet. Sebetulnya Korea Utara sama Korea Selatan ini mengalami konflik perang dingin. Tapi nih, ekor-ekornya inilah bikin angi-angi. Makanya disebut sebagai proxy war atau perang yang dimandatkan. Nah, sampai sini kalian paham kan? Jangan sampai ada pula kalian nggak bisa ngebedain Korea Utara, Korea Selatan tuh lagi. Semua kalian campur adukan, tumbuh kali kita di sini bisa kita. Udah busa mulutku nih ya, ceritain kalian, ngejelasin kalian bedanya nih. Masih juga kalian nggak bisa, udah lah, tahu, tangan aku lagi. Intinya, konflik ini terjadi pada tahun 1950 sampai 1953 di semenanjung Korea. Dan kenapa Turki bisa sampai Korea? Jawabannya karena Turki ingin membantu Korea, khususnya Korea Selatan, gitu. Nah, ada salah satu anggota tentara Turki yang bernama Sersan Sulaiman. Beliau ini bertanggung jawab untuk memperbaiki mesin dan kendaraan. Hingga akhirnya pada suatu ketika, camp tempat Sersan Sulaiman ini itu diserang oleh The Chinese People Liberation Army atau PLA, People Liberation Army. Nah, akibat serang mendadak dari PLA ini, mengakibatkan seluruh anggota tentara Turki itu terpaksa ngungsi ke camp Amerika Serikat, dan disinilah takdir mempertemukan antara Sersan Sulaiman dengan Ayla. Saat perang sudah mulai mereda, tentara Turki ini kan berjalan. Nah, saat berjalan, mereka melihat ada pergerakan di semak-semak di belakang mereka. Awalnya mereka sempat memikir kalau itu adalah musuh yang bersembunyi, sampai nih seluruh tentara Turki ini mengarahkan senjatanya menuju semak-semak tersebut. Sampai akhirnya Sersan Sulaiman berkata, "Op, tenang kalian semua, turunkan senjata kalian, biar aku yang meriksa. Kalau misalnya aku sibakkan semak-semak tuh ada musuh, kalian tembak, dengar kalian?" Ngangguk lah orang nih semua, ngangguk kan. Berjalanlah Sersan Sulaiman nih, disibakkannya lah semak-semak itu. Tahu kalian apa yang ditengoknya? Dia menemukan seorang anak gadis dengan pakaian compang-camping sedang menangis memeluk jenazah. For your information aja, suhu di Korea pada tahun 1950 pada musim dingin itu mencapai 35 derajat Celcius. Nah, ini lagi musim dingin. Dia melihat seorang anak kecil pakai baju compang-camping menangis. Saking dinginnya nih, karena 35 derajat Celcius, anak tuh menangis udah sesegukan kalinya. Paru-parunya hampir meledak. Dan bayangkan sama kalian, seorang anak kecil berusia 5 tahun sedang memeluk jenazah ibunya di bawah suhu 35 derajat Celcius. Dia nangis kedingin, nangis terus. Sampai akhirnya Sersan Sulaiman datang nyamperin. Dia berusaha menenangkan anak, awalnya anaknya nggak mau. Sampai akhirnya Sersan Sulaiman menggapai anak tersebut dan memeluknya erat. Sampai jaket yang dipakai Sersan Sulaiman ini diselimutkannya ke anak. Saking dinginnya anak, menggigil segigit. Aduh.
Saat gadis tersebut sudah mulai tenang di dalam pelukan Sulaiman, Sulaiman berusaha untuk mencari identitas gadis tersebut, mulai dari rumah, keluarga, dan nama gadis tersebut. Cuma nihil. Bahkan gadis kecil tersebut tidak tahu namanya siapa. Saat ditanya menggunakan bahasa Turki, dia tidak menjawab dan tidak tahu namanya siapa. Dan oleh sebab itu, Sulaiman tidak memiliki pilihan lain selain membawa gadis kecil itu bersama dengannya. Awalnya atasan Sulaiman tidak setuju dengan pilihan Sulaiman untuk membawa anak gadis kecil tersebut. Akan tetapi, tentara Turki lainnya menyambut gadis kecil itu dengan tangan terbuka. Mereka merawatnya, memberikan dia makan, memberikan dia pakaian. Tidak hanya Sulaiman yang telah seperti ayah baginya, tetapi seluruh camp militer menjadi anggota keluarganya. Dan segera, Sulaiman memberikan gadis kecil ini nama dengan sebuah nama yang sangat indah, yaitu Ayla, yang artinya bulan. Dan Sulaiman memberikan dia nama Ayla dikarenakan wajahnya yang bersinar di bawah sinar bulan purnama saat pertama kali Sulaiman menemukannya. Dan di camp ini pula, Ayla tumbuh menjadi gadis yang sangat pintar. Bahkan hanya dalam hitungan beberapa bulan saja, Ayla sudah bisa menguasai bahasa Turki. Bahkan, dia juga membantu beberapa tentara Turki untuk menerjemahkan bahasa Korea. Saking sayangnya nih ya, Ayla sama Sulaiman, sampai Ayla ini memanggil Sulaiman dengan sebutan kata Baba, yang artinya adalah ayah. Dan Sulaiman pun sama, dia memperlakukan Ayla seperti anaknya sendiri. Bahkan setiap pagi Sulaiman akan selalu memandikan Ayla, menyikat rambutnya, dan memberinya roti dan susu. Kurang lebih 3 tahun peperangan antara Korea Utara dan Korea Selatan, hingga akhirnya pada tahun ketiga peperangan tersebut mulai mereda. Dan beberapa pasukan militer yang ada di Korea Selatan itu mulai dipulangkan ke negara aslinya, ke negara asalnya. Dan begitu juga dengan Sulaiman, dia dipulangkan ke Turki. Nah, Sulaiman pun pikirannya tidak buntu loh, terpikir sama dia, oh, bawa lah anak ini. Nah, Sulaiman itu berencana membawa Alia dan memasukkan Alia ke dalam suatu peti kayu yang berbentuk koper. Namun semua rencana itu gagal karena rencana Sulaiman diketahui oleh atasan Sulaiman. Sehingga terpaksa mau tidak mau, Ayla harus tetap tinggal di Korea Selatan. Ayla dengan erat memeluk orang yang selama ini dipanggilnya Baba, dan Sulaiman pun memberikan pelukan hangat terakhirnya untuk Ayla. Dan Sulaiman pun berkata, dan sesampainya Sulaiman di Turki, ia langsung menikahi tunangannya yang sangat cantik yang bernama Nimet. Dan selama itu pula, Sulaiman selalu memikirkan tentang Ayla. Dan pada tahun 1999, saat Turki diguncang gempa, saat itu Korea Selatan itu datang membantu Turki. Dan disitulah muncul harapan Sulaiman kalau misalnya si Ayla bakal datang menemui dia. Cuman hasilnya nihil. Ayla tidak datang menemuinya sama sekali. Begitu juga pada tahun 2002 saat tim sepak bola Turki bermain Piala Dunia di Korea Selatan. Sulaiman saking sayangnya nih, saking masih inget janjinya sama anaknya, dia ngeliatin TV. Dilihatnya TV satu-satu, diperhatikannya. Kalian tahu apa yang diperhatikannya? Penontonnya ada di stadion tuh, dilihatnya satu-satu. Karena dia masih berharap untuk bisa melihat Ayla walau hanya di layar televisi dan hanya sekilas. Cuman hasilnya sama, tetap nihil. Nah, akhirnya pada saat Sulaiman berumur 85 tahun, Sulaiman menghadiri penyambutan yang diadakan untuk memperingati 60 tahun perang di Korea Selatan. Dan selama perang itu Sulaiman terus berbagi kisahnya bagaimana ia bertemu dengan Ayla, bagaimana dia menyayangi Ayla sampai sekarang ini, bagaimana ia masih berharap masih bisa berjumpa dengan Ayla, anak yang selama ini dirawatnya yang ada di Korea Selatan. Setelah mendengar kisah dari Sulaiman, seorang jurnalis yang ada di Korea Selatan mulai menyelidiki kasus tentang keberadaan Ayla. Dia terus saja mencari.
dari semua foto, dari semua arsip yang ada di pemerintah itu dipindai secara detail. Sampai pada akhirnya ia mencoba untuk menggali arsip-arsip yang ada di Ankara School. Cuman sayangnya, Ankara School tersebut telah dihancurkan dan bangunannya tersebut diganti menjadi sebuah taman. Sampai TV-TV nasional yang ada di Korea Selatan itu coba menghubungi anak-anak yang pernah belajar dan pernah tinggal di Ankara School. Cuman sama, hasilnya itu tetap nihil. Ayla tidak ditemukan. Ketika harapan hampir pupus, seorang pria menghampiri jurnalis dan mengatakan bahwa saudara perempuannya masih berhubungan dengan Ayla selama bertahun-tahun setelah lulus dari Ankara School. Dan saat jurnalis mengunjungi rumah orang yang disebut-sebut sebagai Ayla, perempuan tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Kim Eun-ja. Namun setelah ditunjukkan foto-foto, ditunjukkan beberapa arsip, wanita yang bernama Kim Eun-ja ini berkata, "Dia adalah pahlawanku. Dia adalah ayahku." Kim Eun-ja terus menangis terseduh-seduh karena tidak percaya laki-laki yang selama ini dianggapnya sebagai ayah, yang telah berjanji kepadanya selama ini masih mencari dirinya. Dan diketahui bahwa Kim Eun-ja merupakan nama resmi Ayla saat bersekolah di Ankara School. Dan saat dijumpai, Kim Eun-ja saat itu berusia 65 tahun. Setelah penemuan itu, pemerintah Korea Selatan mengundang Sulaiman ke Korea agar bisa berjumpa dengan Ayla. Hingga akhirnya tahun 2010, ayah dan anak yang dulunya sempat berpisah kurang lebih selama 60 tahun, akhirnya bertemu dan saling berpelukan. Dan lokasi tepatnya adalah di Ankara School, dan sekarang bangunan Ankara School sudah berubah menjadi taman. Dan pensiunan tentara itu saat berpelukan dengan anaknya yang lama sekali tidak berjumpa, ia hanya bisa mengatakan, "Ini sudah berakhir, Nak. Aku di sini." 막 가슴이 콩닥콩닥 뛰는 것 같고 막 그래요. 막 입술이 다 마르네. And he is going to meet Ayla. Valla duygularım şudur. Acaba nasıl hani ne kadar büyümüş, ne kadar gelişmiş. Yani o çocukluk durumdan ondan sonra şimdiki böyle senelerce yaş 60 sene sonra böyle bir Gelen değil mi o Ayla? Hingga akhirnya pada bulan Desember tahun 2017, Sulaiman dilarikan ke rumah sakit dikarenakan adanya kegagalan pada organ dalam. Dan di sini, Ayla melihat orang yang selama ini dipanggilnya Baba terbaring lemas dan tidak bergerak. Dan di momen inilah terakhir kali Ayla melihat orang yang selama ini dianggapnya sebagai ayah. Mereka dulu pernah bertemu, dipisahkan oleh perang. Mereka bertemu lagi, dan kali ini dipisahkan oleh maut. Dan saat ini, Kim Eun-ja atau Ayla tinggal bersama anak-anak dan cucunya di Korea Selatan. Sekian video dari aku, semoga video kali ini bisa membuat kalian mengerti artinya kebersamaan bersama orang-orang yang kalian cintai, dan juga membuat kita mengerti tentang waktu dan arti kebersamaan.
Dan apabila kalian ada kritik dan saran, silahkan komen. Dan juga kalian ada cerita yang pengen aku bawain, tinggal komen juga di bawah. Dan bye-bye. Bah.